Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sini saya atas nama Fian Kriapi. Saya akan mereview kembali atau menyimpulkan kembali materi yang sudah saya dapatkan di semester 7, yaitu tentang keperawatan bencana. Jadi perlu kita ketahui bahwa keperawatan bencana adalah sebuah peristiwa atau suatu peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat ataupun mengganggu kehidupan masyarakat, baik itu yang disebabkan oleh alam atau non-alam. Contohnya yang disebabkan oleh alam yaitu tsunami, gempa bumi, dan banjir. Adapun di aspek pembangunan yang biasa kita sebut sebagai penanggulangan bencana. Jadi penanggulangan bencana ini berupaya untuk meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana atau kegiatan pencegahan bencana. Ada juga titik lemah masyarakat. Yang pertama, ada titik lemah fisik. Yang kedua, ada titik lemah yang biasa disebut sebagai titik lemah ekonomi. Ada juga titik lemah ekologi, dan keempat yaitu ada titik lemah sosial. Yang terakhir ada titik lemah politik. Risiko suatu bencana dapat menimbulkan kerugian, dalam halnya kematian atau luka-luka. Perlu kita ketahui juga bahwa adaptasi bencana alam adalah kerugian sistem dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau tidak ada dampak. Ya, ancaman-ancaman ilmiah bencana. Yang pertama, ancaman biologis. Contohnya seperti COVID yang sedang meningkat di Indonesia. Yang kedua, ada ancaman biologis. Contohnya seperti gempa bumi. Ada langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama yaitu pembuatan peta bencana. Kemudian yang kedua yaitu pengkajian atau pengenalan bencana. Yang ketiga yaitu membuat atau menggambar bencana. Beberapa contoh yang bencana alam yang dilakukan oleh dinamika litosfer. Yang pertama, letusan gunung berapi. Yang kedua, ada tanah longsor. Yang ketiga juga ada gempa bumi. Juga yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Yang pertama yaitu tsunami, banjir, tornado, ada juga badai tropis. Ada di sini karakteristik bencana alam. Yang akan kita bahas adalah karakteristik tanah longsor. Jadi, yang akan kita lihat dari karakteristik tanah longsor yaitu munculnya retakan-retakan yang sejajar. Yang kedua, munculnya mata air secara tiba-tiba. Yang ketiga, tebing mulai rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang keempat, jendela sulit untuk dibuka. Yang kelima, yaitu meruntuhnya bagian tanah dalam jumlah besar. Ada desa tangguh bencana. Yang pertama yang terdiri atas 17 kecamatan dan 75 desa. Kemudian luas wilayah 606,85 km. Terdapat 3 daerah aliran sungai, yaitu Progo, Das Opak, dan Das Oyang. Kemudian ada perbukitan, ada juga perbatasan langsung dengan samudra, dan sesar aktif op. 9 ancaman di Kabupaten Bantul, yaitu ada cuaca ekstrim, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran, tsunami, dan wabah penyakit. Mungkin itu saja yang saya dapatkan dari pelajaran semester 7 ini tentang keperawatan bencana. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.